Di Blitar ada sebuah makam ulama desa yang namanya jarang disebut dalam buku sejarah. Tapi dari tempat sederhana ini lahirlah spirit perjuangan yang menggetarkan bangsa. Konon di tempat itu seorang pemimpin pemberontak PETA digembleng lewat ritual aneh, dikurung setengah hari dalam balutan kain mori. Dan bukan hanya itu, sang proklamator Bung Karno juga disebut pernah mendapat nasihat spiritual darinya. Siapa sebenarnya sosok orang sakti tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi kalis ing rubedo nir ing sambikala. Bayangkan bolo, di sebuah kampung tenang di Blitar ada makam seorang ulama desa yang kisahnya jarang terdengar. Tapi dari rumah sederhana lahirlah spirit perjuangan yang menggetarkan bangsa. Dialah Kiai Alif Ahmad Hasan atau yang lebih akrab disebut Mbah Kasan Bendo. Seorang tokoh spiritual yang pengaruhnya bahkan menyentuh pemimpin besar negeri ini, termasuk Bung Karno dan Supriyadi, sang pemimpin pemberontak PETA melawan Jepang. Lahir sekitar tahun 1819 di Kulon Progo, Mbah Kasan Bendo adalah putra seorang Demang. Ia merantau ke Blitar untuk mendalami ilmu agama di pesantren Dawuhan. Nama Bendo melekat karena ia tinggal di daerah yang dinamai dari pohon bendo yang tumbuh di sana. Rumahnya bukan hanya tempat tinggal, corak arsitektur Jawa itu pernah menjadi saksi lahirnya semangat perlawanan. Di sanalah Supriyadi digembleng sebelum memimpin perlawanan PETA. Supriyadi harus menjalani sebuah laku spiritual, dikurung setengah hari dalam kurungan berlapis kain mori. Ritual ini diyakini untuk menguatkan tekad dan jiwa kepemimpinannya. Bayangkan seorang pemimpin militer ditempa bukan hanya dengan strategi, tapi juga kekuatan batin. Tak berhenti di situ, pengaruh Mbah Kasan Bendo juga merambah ke Bung Karno sebagai penasihat spiritual. Ajarannya memberi warna pada perjalanan sang proklamator. Dari lingkup desa, pengaruhnya menjalar hingga ke panggung nasional. Hari ini, makam Mbah Kasan Bendo di Kelurahan Bendo, Kepanjen Kidul menjadi salah satu tujuan wisata religi di Blitar. Tak jarang di hari-hari tertentu peziarah datang. Biasanya singgah di sini sebelum atau sesudah berkunjung ke makam Bung Karno. Suasananya hening dan religius. Di area makam membuat setiap langkah terasa sebagai perjalanan refleksi. Warisan Mbah Kasan Bendo adalah pengingat bahwa perjuangan bukan hanya tentang senjata dan strategi, tapi juga tentang spiritualitas, pengabdian, dan kebijaksanaan. Jadi, jika suatu hari kamu ke Blitar, jangan lupa singgah di makam Mbah Kasan Bendo. Kamu bukan hanya bisa berziarah, tapi juga belajar bagaimana seorang ulama desa mampu memberi pengaruh besar pada sejarah bangsa Indonesia. Ya boloh, kali ini kita sudah berada di area makam keramat, dimana di Blitar ini tanah yang tidak hanya dikenal karena Bung Karno, tapi juga menyimpan banyak kisah tokoh spiritual yang jarang terdengar. Salah satunya adalah Kiai Alif Ahmad Hasan atau yang lebih akrab disebut Mbah Hasan Bendo. Nah, ini ada salah satu makam juga yang sangat megah, tertulis keluarga Kiai Haji A.M. Gatot Harjito. Nah, ini salah satu makam tokoh terkemuka ya mungkin yang ada di sini. Nah, di berbagai makam ini memang cukup unik bolo. Kalau kita melihat di sini seperti makam-makam yang bergijing tapi layaknya rumah begitu. Nah, ini ada beberapa. Dan yang unik lagi, di atas dari makam keluarga Kiai Haji Gatot Harjito ini ada Raja Wali ya, burung yang
terpampang jelas di atas. Nah, seperti ini ya Bolo. Nah, lalu makam Mbah Bendo itu berada di ujung sana ya Bolo. Lahir sekitar tahun 1819 di Kulon Progo. Beliau adalah putra seorang Demang yang kemudian merantau ke Blitar untuk mendalami ilmu agama di pondok pesantren Dawuan. Nah, di sini juga ada salah satu keluarga Ki Demang RM Karso Pawiro. Nah, ini merupakan tokoh-tokoh bangsawan ya yang ada di sini. Nah, mari kita akan lanjut lagi di area yang ini. Nah, di sini ada lagi tulisan keluarga Kiai Alif Ahmad Hasan. Di dalam ini orang-orang penting Bolo. Jadi nama Bendo yang melekat pada diri Mbah Bendo ini sendiri itu pada dasarnya berasal dari daerah tempat tinggalnya yang dinamai berdasarkan pohon bendo yang tumbuh di sini ya Bolo. Ya, mari kita akan masuk Bolo. Assalamualaikum ya ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jadi Mbah Hasan Bendo dikenal sebagai sosok ulama sekaligus tokoh spiritual yang sangat disegani oleh masyarakat. Rumahnya yang bercorak arsitektur Jawa bukan sekedar tempat tinggal, tapi juga saksi sejarah perjuangan bangsa. Ya, disinilah Sudan Cho Supriyadi, pemimpin pemberontak PETA melawan Jepang, pernah digembleng. Nah, kita akan masuk. Jadi berlapis areanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur ya waliullah. Ini merupakan makam Kiai Alif Ahmad Hasan atau lebih dikenal Mbah Bendo. Nah, di sini area pemakamannya itu memang berada di belakang rumah-rumah warga begitu Bolo. Suasananya cukup teduh dan asri. Selain itu di sini juga ada musola Boto Putih. Ya, musola ini dinamakan musola Boto Putih. Nah, di depan area makam Mbah Hasan Bendo ini ada dua makam juga Bolo, di kanan dan kiri. Kemungkinan ini juga salah satu pengawal beliau ya. Jadi ada sebuah kisah yang menarik Bolo yang masih diingat hingga kini. Sebelum Supriyadi memimpin perlawanan, ia harus menjalani sebuah ritual khusus begitu Bolo. Ia dikurung selama setengah hari dalam kurungan yang ditutup kain mori. Ini merupakan sebuah laku spiritual yang diyakini sebagai syarat untuk menguatkan tekad dan jiwa kepemimpinannya. Jadi kisah ini menunjukkan betapa besar pengaruh Mbah Hasan Bendo dalam bentuk mental para pejuang. Nah, kita coba akan masuk Bolo ya. Semoga tidak dikunci. Assalamualaikum ya ahli kubur ya waliullah. Di sini ada banteng Bolo. Nah, memang ini identik dari kota ini, pencetus dari PDI ya, atau Marhainis, pemahaman Marhainis. Tak hanya Supriyadi, sosok Mbah Bendo ini memang memiliki hubungan spiritual dengan presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, sebagai guru sekaligus penasehat spiritual. Pengaruhnya menjalar jauh melampaui lingkup murid-muridnya hingga ke tingkat nasional. Jadi hari ini makam Mbah Bendo Kasan atau Kasan Bendo di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul menjadi salah satu destinasi wisata religi di Blitar begitu. Nah, kita akan masuk, ini ditutupi selambu. Di dalam sini ada 3 makam. Di sini ada tertulis Jawa begitu.
Lalu ada Ibu R.A. Erlina Mijarso, yang sampingnya juga tertulis kurang jelas ya ini bolo. Tapi yang pasti makam ini sangat keramat dan auranya positif sekali. Jadi memang di hari-hari tertentu banyak peziarah datang, baik sebelum maupun sesudah berkunjung ke makam Bung Karno. Jadi suasana religius yang kental di kawasan makam ini menjadikan tempat refleksi begitu bolo, sekaligus napak tilas perjuangan dan spiritual atau spiritualitas yang mengiringi perjalanan bangsa ini. Jadi warisan Mbah Hasan Bendo bukan sekedar kisah lama. Beliau adalah pengingat bahwa perjuangan membutuhkan bukan hanya senjata dan strategi, tetapi juga kekuatan spiritual, pengabdian, dan kebijaksanaan. Jadi jika suatu hari kita atau kami berkunjung ke Blitar atau Pulau-Pulau semua, jangan lupa singgah di makam Mbah Hasan Bendo, karena di sini kalian bisa berziarah, dan tak hanya berziarah tapi juga belajar tentang bagaimana seorang ulama desa mampu memberi pengaruh besar pada sejarah perjuangan Indonesia. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi ada apa ini, dijaga oleh banteng begitu. Nah, suasana di dalam seperti ini bolo. Lalu kita akan coba lihat di sekeliling area makam ini, karena suasananya sangat bagus dan indah ya. Kita tutup lagi. Nah, bila terkunci begitu, bolo-bolo bisa menghubungi nomor yang ada di sini tertera. Nah, di sini di area belakang kita coba lihat ya bolo. Ada kamar mandi, suasananya cukup teduh, asri. Nah, di belakang sini indah sekali ya bolo. Ada kolam ternak ikan koi, karena di sini banyak yang ternak ikan koi seperti ini. Sangat indah suasananya. Dan di bawah sini juga ada makam bolo, ada satu makam terlihat ya. Ini luar biasa sekali ya, kita bisa mengingat perjuangan dari orang-orang hebat yang memberi pengaruh besar bagi bangsa ini. Ya, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan dari Blitar, Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.